kita pasti mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Dan penderitaan itu tidak datang dari orang-orang yang berada di luar komunitas kita. Justru dan banyak kali kita mengalami penderitaan dan kesulitan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Seorang istri misalnya, dia akan mengalami kesulitan dan penderitaan pertama-tama bukan dari luar datangnya. Pertama-tama dari orang yang sangat ia cintai. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 5 April 2023 dalam Pekan Suci. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 50 ayat 4-9a dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 26 ayat 14-25. Bacaan yang pertama hari ini masih berbicara tentang hamba Tuhan, hamba Yahweh. Hamba Yahweh itu digambarkan sebagai seorang pribadi yang luar biasa. Luar biasanya hamba Tuhan, hamba Yahweh itu bisa dilihat dalam dua aspek. Dalam hubungannya dengan Tuhan sendiri dan juga dalam hubungannya dengan manusia. Dalam hubungannya dengan Tuhan, hamba Tuhan ini, hamba Yahweh ini digambarkan sebagai seorang yang taat pada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan itu. Menjadi hamba Yahweh itu. Ia juga dalam hubungannya, dalam relasinya dengan Tuhan, sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatannya dan Tuhan yang akan membebaskan dia dari semua kesulitan. Termasuk Tuhanlah yang menolong dia berhadapan dengan orang-orang yang membuat dia mengalami penderitaan. Itu dalam relasinya dengan Tuhan. Dalam relasinya dengan sesama, dengan manusia. Hamba Yahweh dan hamba Tuhan itu digambarkan sebagai seorang yang mensupport kehidupan manusia sesamanya. Terutama mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu. Dia hadir untuk memberikan peneguhan dan kekuatan bagi mereka. Hamba Yahweh yang seperti itu, yang sedemikian hebatnya hidupnya itu, ternyata mengalami penderitaan dan kesulitan, mengalami kesengsaraan, dan berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Yahweh. Dia tidak berlari dari kesulitan itu. Dia malah membiarkan dirinya diludahi, dipukuli. Itu sudah menjadi konsekuensi dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Yahweh. Saudari dan saudara yang terkasih, gambaran hamba Yahweh, hamba Tuhan yang demikian sangat cocok dikenakan pada pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Itu kita amini, kita yakini sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus pantas dan wajar mendapat label itu sebagai hamba Yahweh, hamba Tuhan. Karena apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus persis seperti yang digambarkan dan yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini.
Yesus dalam bacaan Injil hari ini sedang berada dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu sebenarnya perjamuan sebagai kesempatan di mana mereka bergembira sebagai sebuah komunitas. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang murid-muridnya yang akan menyerahkan dia, terutama salah seorang muridnya yang akan menyerahkan dia, maka suasana menjadi lain. Suasana yang seharusnya gembira dan penuh sukacita dalam perjamuan berubah menjadi suasana yang penuh dengan kesedihan. Bahkan terjadi semacam kecurigaan antara murid yang satu dan murid yang lain. Karena ketika Yesus berbicara bahwa ada seorang dari antara mereka yang akan menyerahkan dia, masing-masing bertanya satu terhadap yang lain, "Bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan." Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus yang begitu baik dalam hubungannya dengan Allah sebagai Bapanya, begitu baik relasinya. Demikian juga kehadirannya di tengah manusia. Dia hadir untuk memberikan kekuatan dan peneguhan kepada manusia, terutama mereka yang tersingkirkan, mereka yang dianggap sebagai orang berdosa, atau yang dalam bahasa Injil hari ini atau bahasa bacaan pertama hari ini, mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Betapa baiknya hamba Yahweh dalam diri Yesus Kristus. Tapi hamba Yahweh yang sebegitu baiknya toh mengalami penderitaan, kesulitan. Dan penderitaan yang dialami oleh hamba Yahweh dalam diri Yesus Kristus bermakna memberikan penebusan dan penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Karena itu Yesus menerima semua kesulitan dan penderitaan yang dia hadapi. Karena hanya dengan cara itu Yesus menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya dan Anda. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus yang adalah hamba Yahweh yang luar biasa itu, dia mengalami kesulitan dan penderitaan. Bahkan yang luar biasa adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu tidak datang dari orang lain di luar komunitasnya. Tapi pengkhianatan yang paling keji adalah pengkhianatan seorang sahabat. Karena pengkhianatan yang dialami oleh Yesus dilakukan oleh salah seorang dari muridnya, sahabatnya, rekan kerjanya yang sehari-hari hidup bersama dengan dia. Bayangkan betapa sakitnya kita misalnya kalau kita dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita, sahabat karib kita, pasangan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah gambaran hamba Yahweh yang menderita, yang cocok dikenakan untuk Yesus. Dari kedua bacaan liturgi hari ini, apa yang kiranya menjadi pesan bagi kita? Banyak pesan, tetapi salah satu dari sekian banyak pesan itu, kita diingatkan kalau kita mau menjadi orang yang baik, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, hamba Yahweh yang berkenan pada Tuhan dan juga pada sesama, kita pasti mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Dan penderitaan itu tidak datang dari orang-orang yang berada di luar komunitas kita. Justru dan banyak kali kita mengalami penderitaan dan kesulitan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Seorang istri misalnya, dia akan mengalami kesulitan dan penderitaan pertama-tama bukan dari luar datangnya. Pertama-tama dari orang yang sangat ia cintai, dari orang yang
sangat dekat dengan dia, yakni suaminya. Sebaliknya juga, suami bisa akan mengalami penderitaan sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan datang dari orang lain di luar sana, tapi datang dari pasangan hidupnya, orang yang paling dekat dengan dia. Sebagai orang tua, orang yang paling dekat dengan orang tua adalah anaknya. Dan sebaliknya, orang yang paling dekat dengan anak-anak adalah orang tuanya. Dan bisa saja orang tua mengalami pengkhianatan dari anaknya sendiri. Dan itu menyakitkan. Anaknya adalah orang yang paling dekat. Dan itu sekali lagi sangat menyakitkan. Juga sebaliknya, anak-anak akan mengalami sakit ketika dikhianati oleh orang tuanya. Dan sekian banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Poinnya adalah ketika kita menjadi hamba Tuhan, hamba Yahweh, orang yang baik di hadapan Allah dan sesama, pasti kita juga akan menerima konsekuensinya, penderitaan yang datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Kita tidak perlu takut, sama seperti keyakinan hamba Yahweh, bahwa Allah ada di pihaknya dan akan menolongnya. Demikian juga tidak perlu takut bagi kita, misalnya kalau mau menjadi orang baik, menjadi hamba Tuhan dan hamba Yahweh, yakinlah Tuhan berada di pihak kita. Sekalipun kelihatan kita menderita, tapi ingat, keselamatan kita tetap ada pada kita dan menjadi milik kita karena Tuhan yang akan membela kita. Tuhan memberkati.